saya akan jelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik terlebih dahulu. Sudah saya jelaskan. Topik pertama, sejarah dan perkembangan ilmu politik. Kita akan membahas perkembangan ilmu politik. Ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, dan fokus dan ruang lingkup yang jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Konsep pokok dalam ilmu politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, pembagian, distributor, dan alokasi. Kita akan membahas definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Definisi ilmu politik ini ada beberapa definisi dari para ahli, yaitu yang pertama J. Barrett, yaitu ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bernegara yang merupakan bagian daripada kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara untuk melakukan tugasnya. Yang kedua, Miriam Budiarjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan. Decision adalah sebuah pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan decision making menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Definisi negara. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Sedangkan definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan decision making menunjukkan kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Keempat, definisi pembagian distribution atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai values dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai values suatu yang dianggap baik dan benar, suatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga, dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, suatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, kita sudah dalam materi kedua, topik kedua, yaitu pembagian pendekatan dalam ilmu politik. Pertama, pengantarnya, ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih konferensi karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Ilmu politik menjadi ilmu yang sangat dinamis dan realistis. Setelah itu, pendekatan-pendekatannya itu adalah ada pendekatan legal atau institusional. Kedua, pendekatan perilaku. Ketiga, pendekatan neo-Marxis. Keempat, teori ketergantungan. Kelima, pendekatan pilihan rasional. Keenam, pendekatan institusional baru. Pendekatan legal atau institusional. Dalam pendekatan
pemerintahan ini, negara menjadi fokus pokok terutama segi konstitusional dan yudisnya. Bahasanya tradisional menyangkut antara lain sifat daripada undang-undang, masalah kedaulatan, ketiga kedudukan dan kekuasaan formal serta yudisir dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1195-an sesuai perang Dunia Kedua. Adapun sebab munculnya pendekatan perilaku adalah sebagai berikut. Sifat deskriptif ilmu politik yang dianggap tidak memuas karena tidak relatif dan sangat berbeda dengan kenyataan. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan tinggal berbandingan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintahan AS muncul keraguan mengenai kemampuan para sejarah. Di kalangan pemerintahan AS muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomenal politik. Selanjutnya, pendekatan neo-Marxis. Penganut neo-Marxisme atau neo-Marxisme menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan dalam kapitalisme menghambat pembangunan dan meningkatkan kesenjangan antara negara di bagian utara dan selatan sejak saat itu. Neo-Marxis menghasilkan teori ketergantungan dan teori sistem dunia sebagai ilustrasi tentang bagaimana kapitalisme neoliberal meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi global. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi, bahasa Inggris dependence theory, adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negeri pinggiran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran, suara menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Selanjutnya, pendekatan pilihan rasional. Teori pilihan rasional kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentuan pilihan individu. Selanjutnya, pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya berada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik pemerintahan yang baik atau good governance, dan negara otoriter yang berada pada titik pemerintahan yang jelek atau bad governance. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga, yaitu hubungan
ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Pertama, ilmu politik merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki kaitan dengan ilmu sosial lainnya. Berkaitan lintas ilmu sosial guna menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu politik. Macam-macam ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya yaitu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi, dan hukum. Pertama, sejarah. Hubungan politik dengan sejarah. Di dalam sejarah, politik akan membahas tentang kekuasaan kerajaan, ideologi politik, kelompok kepentingan, dan lainnya di masa lalu, dan berbagai unsur politik lainnya. Sehingga dengan adanya peristiwa yang berbau politik di masa lalu, maka sejarah menjadi terhubung dengan politik. Filsafat. Hubungan politik dengan filsafat. Ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai values dari negara dalam pandangan filsuf Yunani kuno. Filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral, bersifat, dan etika. Selanjutnya, sosiologi. Hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu, meski berbeda dimensi. Namun hubungan keduanya erat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Karena itulah maka muncul cabang ilmu khusus yang mempelajari sosiologi dari politik. Selanjutnya, antropologi. Hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi yang sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan, maka sangat bermanfaat bagi ilmu politik kebudayaan, memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ekonomi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Psikologi. Hubungan ilmu politik dengan psikologi. Ilmu psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia, atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang manusia pada lingkup individu. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi sosial. Selanjutnya, geografi. Hubungan ilmu politik dengan geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dan suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Mortellin memberikan perhatian khusus pada iklim dan kesuburan tanah. Hukum. Hubungan ilmu politik dengan hukum. Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan pengusaha dan negara. Selanjutnya kita lari ke topik keempat. Selanjutnya kita akan membahas topik keempat yaitu demokrasi.
Demokrasi. Pokok pembahasan dari demokrasi itu adalah demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratif adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintah perlu dibatasi. Syarat dasar untuk penyelenggara pemerintah yang demokrasi dalam konsep rule of law. Pemerintah yang demokratif dalam rule of law yaitu yang pertama perlindungan konstitusional, kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ketiga pemilihan umum yang bebas, keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, kelima kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan berposisi, kelima pendidikan kewarganegaraan atau civic education, kedua demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen dimiliki kekuasaan tertinggi. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi parlementer: pertama Inggris, kedua Australia, ketiga Malaysia, dan keempat. Selanjutnya demokrasi terpimpin. Di Indonesia pernah dipraktekkan model demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah: pertama, dominasi dari presiden, kedua, terbatasnya peranan dari para partai politik, ketiga, berkembangnya pengaruh komunis, keempat, meluaskan peranan ABRI sebagai unsur sosial politik, keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi ini menunjuk pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi